Selamat pagi sahabat GPIB, kita jumpa lagi dengan saya, Pendeta Inga Liliana de Mainake Asadama, yang saat ini melayani di Jemaat GPIB Peniel Surabaya sebagai pendeta jemaat. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa di pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Untuk mengawali segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan melandaskan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kebenaran firman-Mu ini bukan hanya menjadi sesuatu yang indah untuk kami dengarkan, tetapi Tuhan juga mampukan dan kuatkan kami untuk dapat setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Untuk itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami telah siap mendengar dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47 yang menyatakan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa jemaat mula-mula itu adalah sekumpulan orang Yahudi yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Namun pada akhirnya mereka menjadi percaya ketika mereka mendengar akan khotbah Petrus di atas bukit, di mana hati mereka pada saat itu terbuka untuk menerima firman Tuhan. Bahkan mereka memberi diri untuk dibaptis. Alkitab mencatat ada kira-kira 3.000 jiwa yang pada saat itu dibaptis. Dan itu adalah suatu jumlah yang cukup besar, serta semuanya adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tak hanya berhenti di situ. Roh Kudus terus bekerja dengan sungguh luar biasa di dalam kehidupan jemaat mula-mula.
di mana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan tiap-tiap hari. Mereka berkumpul dalam bait Allah untuk belajar firman. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Bahkan mereka rela menjual harta mereka untuk dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. Dan hasilnya adalah kehidupan keberimanan mereka tersorot oleh banyak orang. Mereka disukai dan makin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Firman hari ini mau menunjukkan ada 4 hal yang sangat penting dalam kehidupan beriman yang harus kita miliki dan kita bertekun di dalamnya. Yang pertama itu adalah pengajaran rasul-rasul, kemudian persekutuan, memecahkan roti bersama, dan doa. Keempat elemen ini bukan suatu pilihan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara seimbang. Pengajaran rasul-rasul memberikan pondasi bagi ajaran yang benar, dan persekutuan membangun hubungan yang saling menguatkan. Memecahkan roti mengingatkan kita pada pengorbanan Yesus Kristus, dan doa merupakan jembatan komunikasi kita umatnya dengan Tuhan Allah. Dan dalam bacaan kita ada kata bertekun yang menunjukkan bahwa mereka melakukan ini secara konsisten. Mereka rajin, bersungguh-sungguh, dan tidak mudah menyerah. Mereka memahami bahwa pertumbuhan rohani itu memerlukan yang namanya komitmen. Komitmen yang harus dilakukan secara terus-menerus. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, memang di zaman sekarang ini rasanya sulit untuk kita dapat menjumpai jemaat yang cara hidupnya masih seperti jemaat mula-mula. Jemaat saat ini sudah banyak mengalami pergeseran mengenai cara hidupnya. Sudah banyak yang berubah, bahkan diubah. Ini adalah konsekuensi dari perkembangan zaman. Kita saat ini berada di era digital, saat ini teknologi semakin canggih, kesibukan pekerjaan dengan berbagai profesi yang menyita banyak waktu. Tapi juga ada faktor-faktor lainnya, baik dari diri sendiri atau juga dari luar. Akhirnya, kehidupan jemaat semakin mengalami pengikisan. Kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang individu, dan kita mulai jarang datang untuk bersekutu, beribadah. Kita lebih memilih untuk beribadah secara online, karena sekarang di media sosial ini ada begitu banyak tayangan, khotbah-khotbah yang kita bisa memilih di dalamnya. Dan kita mulai tanpa disadari menjauhkan diri dari persekutuan. Karena kita menganggap bersekutu seringkali tidak berguna. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak sehati dengan kita. Kadang malah diceritakan dan akhirnya kita merasa terasing dari persekutuan tersebut. Inilah beberapa kendala yang akhirnya orang jadi enggan untuk bersekutu, berjumpa dengan saudara seiman satu dengan yang lainnya. Dan saat ini kita diingatkan bersama, apakah kita masih terlibat aktif di dalam persekutuan, baik di gereja, di pelkat, ataupun ibadah keluarga, maupun ibadah-ibadah lainnya. Apakah kita juga masih menjadikan doa sebagai sarana utama untuk dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus? Dan apakah kita juga masih memiliki kepedulian untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan? Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kehidupan jemaat mula-mula menginspirasi kita semua tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan keberimanan yang harus kita nyatakan. Kita diajarkan untuk bertekun dalam pengajaran firman. Kita belajar firman setiap hari, sebab firman Tuhan memiliki kekuatan untuk dapat mengubah kehidupan kita. Kita diajarkan untuk bertekun dalam persekutuan, beribadah bersama, baik di gereja, di persekutuan-persekutuan yang ada, juga ibadah yang lainnya. Sebab kehidupan orang Kristen itu otentik, bersifat komunal, bukan individual semata. Kita tidak bisa menjadi Kristen yang matang sendirian. Kita memerlukan komunitas yang mendukung, mensupport dalam kita mengalami pertumbuhan secara rohani kita, di mana kita membangun persekutuan dan kesatuan bersama dengan orang percaya lainnya. Dan kita pun diajak untuk bertekun dalam doa. Sebab doa menjaga relasi kita dengan Tuhan, membuat kita terus bertumbuh secara rohani dan dapat memperoleh kekuatan di dalam kita menghadapi berbagai gumul juang kehidupan. Selanjutnya, dari hasil ketekunan itu, maka harus nampak pula dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari dengan adanya kasih kepada sesama, kepedulian, dan mau berbagi pada siapa yang membutuhkan. Sehati, sepikir, sebeban, sepenanggungan, itu dilakukan dengan gembira dan tulus hati. Itu adalah iman yang sejati. Sahabat GPIB, kehidupan orang beriman layaknya sekelompok burung yang terbang dalam formasi yang indah, yang tidak terbang sendiri-sendiri, melainkan tetap bersatu dalam satu tujuan yang sama. Ketika salah satu burung mengalami kelelahan, yang lain akan mengambil posisi di depan untuk dapat memecah angin. Ketika ada yang tertinggal, seluruh kelompok burung yang terbang itu akan memperlambat tempo terbang mereka, hingga semuanya dapat mengikuti. Semua bergerak dalam harmoni yang sempurna, berbagi beban perjalanan yang panjang. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang beriman, layaknya sekelompok burung ataupun sekelompok semut yang bekerja sama memindahkan makanan. Meskipun makanan itu jauh lebih besar dari tubuh mereka, namun dengan bekerja bersama-sama, mereka berhasil membawa makanan tersebut ke sarang mereka. Tidak ada yang berebut atau mementingkan diri sendiri. Tidak ada yang saling mendahului. Semua bekerja untuk kepentingan bersama. Arti dari semuanya ini adalah adanya kesatuan hati yang lahir dari iman yang sejati dan terwujud dalam persekutuan yang memuliakan Allah dan yang mencintai firman-Nya. Dan ini teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Persekutuan yang sejati bukan sekedar konsep rohani atau ideologi yang muluk-muluk, tetapi adalah panggilan untuk kita dapat bertindak, untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kasih Yesus Kristus dalam hubungan nyata sehari-hari. Persekutuan yang sejati lahir dari keinginan untuk kita dapat saling berbagi, saling mendukung, dan saling menguatkan di dalam perjalanan iman. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu marilah sebagai orang beriman kita bukan hanya disebut sebagai pengikut Kristus, tetapi kita benar-benar pengikut Kristus yang sesungguhnya, yang terus bersekutu bersama dengan orang percaya lainnya
membangun kesatuan dan persatuan di dalam Tuhan. Milikilah hati yang mau mendengar dan menerima firman Tuhan. Hati yang terbuka pada pengajaran firman-Nya. Jangan mengeraskan hati hanya karena faktor diri sendiri atau orang lain. Nampakkanlah kasih dalam kehidupan sehari-hari lewat kepedulian kita terhadap orang lain, dan tetaplah berdoa dalam situasi dan kondisi apapun. Mintalah agar Roh Kudus terus bekerja dalam hati kita, memimpin, menuntun, dan memampukan kita melakukan semua yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Buatlah kehidupan keberimanan kita menjadi sesuatu yang nyata bagi semua orang. Kita bersaksi melalui cara hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Satu tindakan nyata lebih bermakna daripada 1000 kata yang tidak diaktualisasikan. Marilah sahabat GPIB, kita menjadi teladan bagi semua orang lewat kasih, sukacita, dan ketulusan yang kita tunjukkan. Bukan hanya sekedar bagaimana supaya kita disukai oleh orang, tetapi supaya makin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus dan menjadi percaya kepadanya. Buatlah diri kita sendiri menjadi sarana penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Jadilah berkat, maka kita pun akan diberkati. Dan akan terus Allah pakai sebagai alatnya untuk dapat menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua di pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita naikkan doa kita. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, berkat yang Engkau curahkan untuk kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kami bersama untuk setia hidup di dalam Engkau dan mencerminkan melalui langkah laku serta tutur dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Kiranya kami dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hadir bagi sesama, bukan hanya memikirkan dan hidup untuk diri kami sendiri. Bagaimana kami diajarkan untuk kami bertekun di dalam iman percaya kami, untuk kami juga bertekun di dalam persekutuan kami, untuk kami juga bertekun di dalam perbuatan kasih kami yang kami nyatakan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan juga kami bertekun dalam setiap doa-doa yang kami lafazkan sebagai suatu harapan kehidupan kami kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengawali pagi hari ini dengan segala aktivitas hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi satu hal yang kami imani, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami di hari ini. Kiranya ya Tuhan, seluruh aktivitas yang kami lakukan itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk kesempatan saat ini ketika kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan di dalam acara Morning Call pagi hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati tim kerja yang ada. Tuhan juga memberkati Departemen Teologi dan fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Dalam segala daya upaya mereka untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ini
agar dapat menyentuh kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang ada di atas muka bumi ini ya Tuhan, dalam seluruh karya layan mereka, dalam setiap gumul juang kehidupan. Saat ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Dan saat mereka bersuka cita di hari ini, Tuhan menambahkan setahun usia bagi mereka, menandakan berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, apapun profesi mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Sehingga melalui kehidupan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Seluruh hidup kami letakkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan terpujilah Engkau senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sahabat GPIB, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita untuk dapat melalui hari kehidupan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.